Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Teknisi Baju Biru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat saklar rahasia pada sepeda motor agar motor Anda tidak bisa dihidupkan oleh orang lain. Apa saja alat dan komponen yang dibutuhkan dan bagaimana cara instalasinya, simak terus video saya. Berikut peralatan serta komponen yang digunakan untuk pembuatan saklar rahasia. Yang pertama yaitu solder, ini solder dan T0, kemudian cutter. Selanjutnya ini adalah tubing atau selongsong bakar, kemudian obeng plus, terus tang potong, dan ini kunci T10 untuk membuka bagasi, kemudian solasi dan kabel. Untuk kabel cukup 1 meter, kabel NJZ ya, jadi kabel serabut 3 kali 075 atau 3 kali 1,5. Untuk saklar itu opsional ya, untuk bisa saklar yang modelnya seperti ini on off kayak gini, juga bisa yang seperti ini atau model lain yang menurut sobat YouTube itu suka yang mana. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau pakai on off yang ini, yang kaki 6. Yang kaki 6 ini karena kita mau memungkinkan selain nanti mesin itu nggak bisa dihidupkan, nanti ada alarmnya untuk klakson itu nanti akan menyala. Jadi klakson hidup tapi mesin tidak bisa dihidupkan. Untuk instalasinya nanti kalau sudah kita kasih kabel ya, untuk sini sama sini. Untuk kalau sudah kita kasih kabel mungkin lebih bisa dipahami. Halo sobat YouTube, pada kesempatan kali ini yang kita mau pasang saklar rahasia adalah motor Vario Tekno 125cc. Untuk Vario seperti ini, yang pertama kali adalah kita lepas dulu untuk ini apa namanya, totok atau dudukan plat nomor ini ya. Kemudian ini bagian depan ini juga kita lepas untuk mempermudahkan pemasangan kabel, serta ini bagian belakang ini. Untuk yang pertama kali kita lakukan adalah melepas baut-bautnya dulu. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Untuk saklar kaki 6 pada tengahnya kom, kalau bahasanya di kelistrikan itu ya komnya kita pasang dulu. Yang keberlayar ini adalah untuk kuning strip hijau, ini adalah untuk menghidupkan klakson sebagai alarmnya. Kita cek seperti ini ya. Untuk tengah itu di jumper, kanan ke kiri di jumper, kemudian ini outputnya yang ke klakson, kemudian yang biru ke hidupnya mesin. Pastikan solderannya kuat ini ya, tarik-tarik udah kuat ini. Oke, selanjutnya kita kalau sudah solderan sudah selesai, kita buka jok karena kita mau pasang di jok dulu yang lebih mudah, tapi untuk penempatannya bisa dipilih dimanapun yang sobat YouTube sukai. Selanjutnya kita buka jok yuk. Untuk rencana saklar kita mau pasang situ ya. Untuk bautnya kunci 10, ini baut kunci 10, berapa kunci 10 itu ya, M6 apa ya, ini ada 1 2 3 4 pakai kunci T. Kemudian yang samping ini ada obeng 2 1 2 3 4, kita lepas dulu ya. Ini untuk memudahkan memasang kabelnya ya, harus dibuka, kalau nggak dibuka ya nggak bisa masuk ke kabel. Harus sabar, tapi kan apa-apa, sabar sedikit, nanti kan aman motornya. Kalau mau parkir dimanapun ya, ini bukan jaminan ya, cuman mengurangi dari apa namanya ya, kalau motornya pindah tempat. Kalau hilang kan nggak bisa, motor kok hilang kayak mak lampir aja hilang, pindah tempat yang tidak kita inginkan. Untuk mengantisipasi, kemudian ini bautnya sudah 4. Sekarang untuk apa namanya, kunci T ini, kunci T ya nggak usah yang bagus-bagus, kalau ada bagus juga nggak apa sih, murah ini dari barang bekas sudah bisa digunakan. Baut L ini kan L dilas gitu kan, bisa. 2 3.
ini. Bautnya sudah terlepas semua, kita naikkan ini ya. Taruh dulu. Waduh. Terus ini kita ambil juga. Nanti kabelnya akan lewat sana. Karena kita mau pasang kabel sama saklar ini di dalam bagasi dulu, kita harus membuat lubang untuk jalur keluarnya kabel. Kita lubang pakai solder aja. Jalur kabel ini pasti kok mudah di solder. Udah, kita masukkan dulu untuk apa kabelnya. Udah masuk ya. Kalau sudah masuk, ini kita pasang lagi di posisi tadi, posisi awal tadi, di situ ya. Kabel keluarnya di sini, terus kita memasukkan di sana. Ini untuk mempermudah, kita satukan dulu dengan solasi. Kita satukan dengan solasi supaya mudah untuk memasukkannya. Ini ya, mudah untuk memasukkannya. Langsung kita masukkan. Oh, ini sudah sampai soket, tinggal menyesuaikan berapa panjangnya. Kita kupas dulu ya. Oke, kabelnya kita kupas sesuai kebutuhan sampai di soket, jadi sekitar segini. Nah, gini ya. Ini untuk yang coklat sama biru kita potong sini, kemudian yang kuning nanti kan mau ke klakson ini, jadi ini klaksonnya di sini, jadi segini. Makanya kita potong dulu, lebih dulu nanti daripada kurang. Ya, kita cukup ini. Setelah kabel sudah terpotong, nanti kita akan solder ke soket. Perlu dipahami bahwa soket ini adalah soket kontak. Ini soket kontak. Kemudian ini kabelnya yang kita ambil untuk saklar rahasia adalah kabel hitam strip putih. Yang merah ini kan kabel dari aki lewat kontak. Setelah di on kan ini akan keluar tegangannya 12 volt. Ini ya, hitam strip putih ini dua, ini ada dua, ini ya jadi satu, ini ada dua tetapi jadi satu. Ini masing-masing untuk menghidupkan relay. Yang satu adalah relay ini ya, kemudian yang satu adalah relay untuk menghidupkan mesin yang berwarna abu-abu. Saya tunjukkan ini relay nih di sini nih. Nah, ini relay yang ini. Jadi yang mau kita matikan adalah relay yang abu-abu ini, yaitu relay untuk menghidupkan injeksi daripada mesin Honda ini. Kemudian yang satu adalah untuk ini tadi ya, ini kita abaikan aja. Tetapi kita kan nggak tahu yang mana yang mau ke relay abu-abu, yang ini atau yang ini. Ya, kalau kita putus dua-duanya juga nggak masalah, nanti kita uji. Atau misalkan kita on kan, kita putus satu, itu nanti suara injeksinya masih hidup atau mati, itu kan bisa diketahui. Itu ya, kita putus satu dulu ya, coba kita putus yang ini, nanti hasilnya seperti apa.
Baik, ini kabelnya mau saya putus dulu satu. Mudah-mudahan ini benar yang untuk hidup ke relay yang abu-abu tadi ya. Ya, kita putus dulu, terus nanti kita coba dulu. Ini kalau apa namanya di on, ini suara pompa injeksinya harus hidup. Kalau memang benar yang ini yang untuk matikan mesin ya. Benar kan? Ini kalau terdengar suara gini loh, nah itu di belakang itu, di apa namanya bagian dekat tangki bensin itu ya, ada suara pompa. Terdengar nggak not gitu. Ini kan untuk menghidupkan relay yang abu-abu tadi lah, relay tadi mensuplai ke pompa bensin kayak pompa injeksi itu loh. Nah, udah benar ya. Kalau yang satu ini hanya ini cetek-cetek gitu, suaranya cuma cetek-cetek untuk relaynya ini. Kalau ini kan terdengar suara pompa seperti pompa. Nah, berarti benar ya. Jadi ini ada tegangannya 12 volt. Ada tegangan 12 volt yang kita mau saklar. Selain ke saklar ini, apa namanya, hidup relay juga untuk ke klakson. Nah, ini ya. Kemudian klakson ini yang membutuhkan tegangan ini adalah yang warnanya ada dua warna nih. Hijau tua sama hijau muda. Nanti kita dapatkan yang hijau muda ini ya. Yang hijau muda ini. Baik, kita solder dulu ya. Selanjutnya kan kita solder ini untuk penyambungan ini ya. Kita solder. Selanjutnya kita tinggal menyolder. Ini kita carikan jalur yang aman ya, yang rapi, aman, karena syarat utama instalasi itu adalah aman dan rapi. Ini yang coklat tadi adalah common. Nah, itu masukkan. Ini kalau mau menyolder, ini dikasih tenol dulu, ini kasih tenol dulu. Kemudian kontak harus posisi mati. Kalau posisi hidup nanti bisa berisiko konslet kena bodi ya. Ini kan 12 volt nih dari aki. Kalau udah gini udah di on, jadi nanti kalau kena bodi lewat solder kan bisa putus sekalinya. Langsung saja ini sebelum kita solder kita kasih tubing dulu. Tadi kan ada selongsong bakar tadi ya. Ini untuk itu biar rapi dan kuat juga awet. Itu kita langsung masukkan dulu untuk tubingnya di kedua kabel ini yang kita mau solder. Ini yang common. Kemudian yang biru ini adalah balikannya dari saklar yang mau menuju ke relay. Yang mana dulu terserah. Ini yang biru dulu aja, yang posisinya agak dalam. Selanjutnya kabel yang warna coklat. Kalau sudah tersambung, tubingnya masukkan. Panasin, nggak pakai korek juga bisa. Ini gini, pakai solder juga nggak apa-apa. Udah kencang daya. Sekarang tinggal yang ke klakson. Yang ke klakson ini tadi kan udah jadi satu sana ya. Ini masuk ke ini kasih tubing, masih tidak tubingnya apakah masih mana tadi ya. Oh, ini sini kasih pelindung tubing biar awet dikit aja nggak apa-apa ya. Udah masukin tubing, langsung ke klakson biar awet. Disolder aja sini nih, solder. Kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak? Untuk yang ke klakson yang hijau muda ini kan ada hijau tua sama hijau muda. Yang hijau muda ya, kalau yang hijau tua itu dia main ke bodi itu. Jadi yang minta tegangan itu yang hijau muda. Kalau ini kita solasi aja nih. Kalau tubing ini nggak muat, lepas dulu soketnya, langsung bisa solasi gini aja. Begitu juga untuk solasi itu biar kuat, itu ya di gini dipanasin biar nggak lepas sendiri. Kalau nggak dipanasin gini ya nanti dalam waktu yang nggak lama dia akan mengelupas. Kalau dipanasin gini awet. Nah, kembalikannya. Sekarang tinggal tahap pengujiannya dengan kontak dihidupkan. Kalau panelnya hidup dan klaksonnya mati berarti sudah normal. Ini berarti normal, mesin bisa hidup ini ya. Nah, kan. Tapi kalau klakson nyala sedangkan panel juga nggak hidup, posisi kita aktifkan saklar berarti sudah benar. Kita buka dulu joknya, kita aktifkan ini saklar ya. Kalau kita kontak pasti akan terdengar klakson dan ini mati, tapi nggak lama ya, karena ruang sebelah ini ada bayi yang masih kecil sedang tidur, kasihan kan.
ya kan. Ini berarti sistem pemasangan saklar sudah benar. Untuk pekerjaan yang terakhir adalah mengembalikan daripada cover motor tersebut. Demikian video pemasangan saklar rahasia pada sepeda motor. Tentunya masih banyak kekurangan. Apabila ada manfaatnya silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe ya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.